Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita buka dengan doa. Mari kita doa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan belajar tentang hormat kepada orang tua. Orang tua adalah wakil Allah di dunia untuk melahirkan kita, merawat, menjaga, dan mendidik kita anak-anaknya. Karena itu, kita harus hormat kepada orang tua kita. Dengan hormat kepada orang tua, maka kita juga menghormati Tuhan Allah sebagai pencipta kita. Mari sekarang kita bersama-sama membaca nasihat dari kitab suci untuk kita anak-anak yang ingin menghormati orang tuanya, anak-anak yang ingin menjadi anak-anak yang baik terhadap orang tuanya. Mari sekarang kita baca bersama-sama. Kewajiban terhadap orang tua. Bacaan diambil dari Kitab Putra Sirak bab 3 ayat 12 sampai dengan 16. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Pun pula, kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kau maafkan. Jangan menistakannya sewaktu engkau masih berdaya. Kebaikan yang ditunjukkan kepada Bapa tidak sampai terlupa, melainkan dibilang sebagai pemulihan segala dosamu. Pada masa pencobaan engkau akan diingat oleh Tuhan, maka dosamu lenyap seperti air beku yang kena matahari. Serupa penghujat
barang siapa meninggalkan bapaknya, dan terkutuklah oleh Tuhan orang yang mengerasi ibunya. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kitab suci yang baru kita baca bersama adalah nasihat untuk kita sebagai anak-anak. Nasihat bagaimana seharusnya sikap kita terhadap orang tua. Ada beberapa hal yang bisa kita petik dari bacaan kitab suci tersebut. Yang pertama adalah hormat kepada orang tua. Hormat berbeda dengan takut. Kalau kita takut terhadap orang tua kita, mau berbicara dengan orang tua pun akan merasa takut. Tetapi kalau kita hormat kepada orang tua kita akan selalu terbuka, mengajak mereka berbicara. Ya. Bentuk dari rasa hormat itu misalnya kita berbicara sopan kepada orang tua kita. Ya, rendah hati dan tidak menghina atau marah kepada orang tua kita. Ya, anak yang hormat kepada orang tuanya adalah anak yang bisa berbicara sopan dengan orang tuanya, rendah hati dan tidak menghina atau marah kepada orang tua. Ya, itu anak yang hormat kepada orang tua. Yang kedua adalah cinta terhadap orang tua. Ya, orang tua akan merasa sangat senang ketika mereka merasa bahwa kita mencintai mereka. Ya. Cara kita mencintai orang tua misalnya dengan memberi perhatian. Ya. Memberi senyuman kebahagiaan kepada mereka. Memberi perhatian ini misalnya dengan membantu pekerjaan mereka, ya, membantu orang tua di rumah, membantu menyapu rumah, mengepel, atau membantu mamanya mencuci piring, ya, itu bercerita dengan papanya, ya, berbagi pengalaman sehari-hari. Dan sikap cinta kepada orang tua ini juga bisa kita lakukan dengan mendoakan orang tua kita supaya mereka selalu sehat, supaya mereka selalu ada bersama kita, menjaga kita, ya. Itu dia. Harus kalian ingat baik-baik, begitu cara kita mencintai orang tua kita. Yang ketiga adalah taat kepada orang tua. Kita ingat kembali bahwa orang tua adalah wakil Allah di dunia. Melalui orang tua, Tuhan Allah menjaga kita, mencintai kita, ya. Orang tua inilah yang selalu memimpin kita
ya, di dalam keluarga. Orang tua sebagai pemimpin. Karena itu kita sebagai anak harus mau taat kepada orang tua, mengerjakan apa tugas yang diberikan oleh orang tua kita. Contohnya, kalian sebagai anak sekolah, tugas kalian belajar. Tugas belajar itu bukan hanya diberikan oleh guru, tetapi juga oleh orang tua. Ya, belajar. Dengan belajar yang rajin, kita taat kepada nasihat orang tua. Ya, hidup dengan baik, ya, mau membantu saudara-saudara di rumah, mau membantu pekerjaan orang tua kita, berbuat baik terhadap orang lain. Itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk taat kepada orang tua kita. Dan yang keempat adalah mau membantu orang tua. Ya, itu mau membantu orang tua kita, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Ya, dalam keadaan sehat kita membantu pekerjaan mereka. Ya, kalau seandainya orang tua kita sakit, ya kita mau merawat mereka dengan cinta kasih. Ya, selalu menjaga mereka. Kalau mereka sehat, ya kita bantu pekerjaan mereka. Ya, itu adalah nasihat-nasihat yang bisa kita ambil dari bacaan kitab suci yang sudah kita baca bersama. Ya, selain dari bacaan kitab suci tersebut, ada banyak cerita, contoh yang bisa kita ambil maknanya. Misalnya dalam masyarakat kita ada cerita daerah tentang maling kundang. Seorang anak yang karena dia sudah merasa sukses, dia merasa senang, kaya raya, melupakan ibu kandungnya. Tidak mengakui ibu kandungnya karena penampilan ibunya yang compang-camping, ya, tidak terawat dengan baik. Dia malu dan tidak mengakui ibunya. Pada akhir cerita maling kundang, kita dengar bahwa karena perbuatannya itu, maling kundang dikutuk menjadi batu. Ya, dari cerita maling kundang ini kita dinasehatkan, ya, supaya kita tidak durhaka terhadap orang tua. Bagaimanapun keadaan orang tua kita, mereka tetap orang tua kita yang harus kita hormati, yang harus kita hargai, ya, yang harus kita cintai. Ya, cukup sampai di sini anak-anak pelajaran kita pada hari ini. Ya, jangan lupa untuk menghormati, mencintai, taat, dan mau membantu orang tua. Mari kita tutup kegiatan kita ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi.
Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Jangan lupa untuk selalu berbuat kasih terhadap orang tua kita dan selalu mendoakan mereka. Amin.